Perkenalkan kami CKP Angkatan 5 dari Kabupaten Demak, kelas E, dengan fasilitator Bapak Didi Basuki dan pengajar praktek Ibu Unu Martua. Perkenalkan, nama saya Sulistyo dari SDN Negeri Pramelan 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Irfan Soleh dari SDN Sayung 1. Perkenalkan, nama saya Titi Ambarwati dari SD Negeri Kadilan 2 Demak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kusing, di mana nanti kami akan bergantian menjadi pengamat, kus, dan kusing. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya buka WA, ada WA dari jenengan minta diamati sama proses kusing ya. Betul sekali. Apakah sekarang sudah siap mengadakan kusing, Pak? Sudah siap. Terus yang sudah disiapkan apa saja ini? Yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama, perasaan hadir semuanya. Yang kedua, pendengar yang baik. Yang ketiga, pertanyaan yang sangat berbobot. Berarti Anda sudah menguasai 3 kompetensi tersebut ya Pak G? Alhamdulillah. Iya. Kemudian yang mau dikusi siapa ini? Yang nanti yang mengusi saudara saya, teman saya, yaitu Bapak Muhammad Irfan Soleh. Yang mau jadi kusi nanti Pak Irfannya gitu ya. Mau dipusingkan hari ini ya. Monggo Pak, silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Sulis, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Irfan, selamat siang. Kelihatannya seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Kelihatan banget ya Pak ya, kalau saat ini saya sedang melakukan sesuatu. Gini loh Pak, saya ingin ngobrol dengan Pak Sulis itu tentang murid saya yang bernama Arul. Yang mudah-mudahan nanti setelah saya cerita akan mendapat pencerahannya ya Pak ya. Oh ya, mudah-mudahan nantinya bisa mencerahkan ya Pak. Oh ya, mudah-mudahan nantinya bisa mencerahkan ya Pak. Nah, dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Gini Pak Sulis, saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, yaitu mengenai murid saya tadi yang namanya Arul. Itu kalau di sekolah itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya Pak. Oh, jadi permasalahannya yang sedang Bapak hadapi tentang Arul yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran di kelas. Nah, coba Bapak ceritakan kurang antusiasnya bagaimana Pak? Gini Bapak, Arul itu sering sekali tidak dengan sekolah dan tanpa keterangan sama sekali ya. Tidak ada surat izinnya, tidak ada keterangan sakitnya. Dan ketika saya tanya lewat WA, nah
ya ternyata itu dia tidak pernah menjawabnya. Padahal dia itu berada di rumah, teman-temannya itu mengatakannya seperti itu. Ya, saat mereka pulang, teman-teman itu melihat Ariel di rumah itu sedang bermain di rumahnya. Tetapi anehnya kalau di sekolah ada pelajaran olahraga, dia itu selalu berangkat, Pak Sulis. Oh, jadi harus ini tidak berangkat, Iya. kalau tidak ada pelajaran olahraga, Pak. Dan tidak pernah menjawab WA dari Pak Irfan. Apa karena tidak punya kuota? Apa Bapak tidak coba menelponnya? Tentang itu, WA itu saya selalu sampaikan, Pak. Artinya biasa selalu sampai ke tangannya Arul itu sama orang tuanya ya. Dia juga sering chat sama teman-temannya padahal. Nah, saat pun sudah menelpon berulang kali, berkali-kali bahkan ya, tetapi tetap tidak mau dengar juga. Oh begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan Arul seperti ini, Pak? Mungkin ya, Pak, ini efek atau dampak dari pandemi kemarin ya. Yaitu dia terlalu nyaman. Dia mungkin terlalu nyaman dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, dulu kan pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika sekolah sudah mulai baik lagi, sudah mulai tatap muka lagi, dia malah malas kalau berangkat sekolah. Ya. Tadi Bapak bilang dia terlalu nyaman dengan pembelajaran jarak jauh sehingga malas untuk berangkat sekolah. Tapi jika ada pelajaran olahraga dia selalu berangkat. Apa yang menyebabkan dia seperti itu, Pak? Iya, Pak. Kalau ada pelajaran olahraga, kalau ada jadwal olahraga, si Arul itu selalu berangkat ke sekolah ya. Karena rupanya itu dia senang sekali atau suka pembelajaran di luar kelas ya, olahraga di luar kelas ya. Tetapi ketika pelajaran olahraga telah selesai, seharusnya pelajaran lagi di kelas ya, ternyata Arul di kelas pun tidak memiliki antusias lagi ya, tidak punya antusias. Dia malah sukanya ngobrol sendiri dengan temannya, suka rame-rame dengan temannya dong. Jadi Arul hanya tertarik jika pembelajaran dilakukan di luar kelas. Apa yang menjadi alasan Bapak mengatakan seperti itu? Gini Pak, iya Pak, saya itu sudah bertanya pada guru olahraganya ya, bagaimana Arul ketika mengikuti pelajaran olahraga. Ternyata kata beliau, olahraganya Pak Sudiro itu ya, kata beliau itu Arul kalau mengikuti olahraga itu sangat antusias sekali ya, di lapangan itu sangat antusias sekali gitu Pak. Oh begitu. Arul sangat aktif dan antusias hanya saat pelajaran olahraga di lapangan ya Pak. Namun ketika di dalam kelas dia sering ngobrol dan bermain sendiri. Selama ini bagaimana pembelajaran yang Pak Irfan lakukan di kelas? Mungkin itu bisa menjadi penyebab kurangnya antusias Arul dalam pembelajaran. Mungkin juga ya Pak ya. Padahal di kelas itu saya sudah melakukan pembelajaran di diskusi kelompok. Nah, tidak itu saja, juga ada demonstrasi di dalam kelompoknya ya. Kemudian kalau mengenai pembelajaran di luar kelas, saya masih jarang ya Pak. Sekarang apa rencana Bapak? Berarti kalau begitu saya merencanakan sekali-kali saya akan mengadakan pembelajaran di luar kelas Pak. Nah, dengan cara apa? Tentu memanfaatkan lingkungan belajar, lingkungan sekolah kita sebagai sumber belajar bagi mereka, ya, agar mereka tidak menonton di kelas terus, ya, tidak menonton di kelas terus. Di samping itu, saya juga akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, ya, yaitu dengan cara tentu memperhatikan kebutuhan dan minat siswa, termasuk minat siswa yang menyukai olahraga tadi. Apakah ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Tentu ada Pak, tentu. Nah, saya berencana mencoba
coba akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya Aurul ya. Ada orang tuanya Aurul untuk mau ikut serta membimbing dan mengawasinya serta memberikan pengertian ya, agar si Aurul itu mau berangkat sekolah lagi ya, meskipun di hari-hari tidak ada pelajaran jadwal olahraganya seperti itu. Adakah rekan yang bisa diajak untuk membantu? Oh tentu ada ya, ada, yaitu tadi guru olahraga kami namanya Bapak Sudiro ya. Kebetulan Bapak Sudiro kan tinggalnya di wilayah sini sekolah, jadi saya harapkan nanti Pak Sudiro bisa nanti saya ajak bersama-sama ke rumahnya orang tua Aurul untuk membujuknya biar mau sekolah lagi kalau tidak ada pelajaran olahraga tadi. Oh ya Pak, kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Ya sesegera mungkin Pak, akan segera saya lakukan. Nanti saya akan berbicara langsung pada Pak Sudiro untuk menemani saya melakukan home visit ke rumahnya Aurul. Bagus sekali Pak. Rencana yang akan Bapak Irfan lakukan, apa komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana tersebut? Oh ya tentu saya berkomitmen sekali ya untuk segera dapat melaksanakan home visit ke rumahnya Aurul ya, ke rumah orang tuanya Aurul bersama Bapak Sudiro tadi ya. Kemudian di samping itu saya juga akan segera menyiapkan pembelajaran saya nanti berdiferensiasi ya. Tentu berdiferensiasi yang menyenangkan agar semua siswa, kebutuhan siswa tadi terpenuhi semuanya, dari yang suka olahraga maupun yang tidak suka olahraga, mau yang suka kinestetik, yang non kinestetik, yang outdoor seterusnya seperti itu. Ya, bagus. Semoga rencana Bapak lancar dan berhasil ya. Amin amin. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Pak Sulis telah mendampingi saya, telah mendapatkan pencerahan untuk saya dalam permasalahan ini. Terima kasih sekali Pak, sekali lagi Pak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Ya, tadi Pak Sulis sudah pusing dengan Pak Irfan ya, dan dari pengamatan saya tadi sudah bagus dalam memberikan pertanyaan berbobot dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah ada semua tadi, dan Usi juga sudah dapat menggali sendiri solusi yang akan diterapkan sebagai aksinya nanti, rencana aksinya nanti, sebagai komitmen untuk kedepannya agar si Aurul tadi bisa aktif kembali ke sekolah, bukan hanya di jam olahraga saja tetapi di semua mata pelajaran kembali aktif. Begitu nggih Pak nggih. Oke, semoga Pak Sulis dan Pak Irfan sukses dan kedepannya bisa lebih baik dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Saya rasa cukup Pak nggih. Saya pamit dulu Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi ya atas penonton kami tadi, sehingga kami bisa menyelesaikan permasalahan saya, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya setelah bercerita dengan Pak Sulis. Pelong ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti. Iya, waalaikumsalam Pak Irfan. Apa benar tadi pagi Bu Titi telepon saya bahwasanya siang ini akan mengadakan coaching dengan Bapak Sulis, dan saya Bu Titi minta untuk mengamati proses coaching Bu Titi dengan Pak Sulis. Ya, betul sekali Pak. Saya ingin melakukan coaching hari ini dengan Pak Sulis. Jadi saya ingin minta tolong pada Pak Irfan untuk menjadi pengamat coaching kami pada hari ini. Semoga Pak Irfan punya waktu untuk mendampingi kami, menjadi pengamat kami ketika kami sedang melakukan coaching. Ya, untuk coaching ini apakah Bu Titik sudah tahu
seorang coach itu harus memiliki kompetensi yang harus dikuasai sebelum melakukan coaching? Ya, saya sudah mempelajari tentang 3 kompetensi dari coach dan saya juga sudah memahaminya Pak. Yang pertama yaitu listen, jadi saya harus hadir seutuhnya bagi Kusi. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjadi pendengar yang baik bagi Kusi. Dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali solusi dari Kusi sendiri, bukan dari saya, dari Kusi Pak. Seperti itu Pak. Baik, bagus sekali. Memang itu 3 kompetensi harus dimiliki oleh seorang coach. Kalau sudah betul-betul tahu, ya sudah lakukan saja saat mengamati Bu Titik sama Pak Sulis. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam Bu Titik. Ya, hari ini kita akan melakukan kursing ya Pak Nge. Nah, sebelum saya minta izin untuk di video Pak Nge. Bersedia Pak Nge di video Pak Nge? Iya. Tadi Pak Sulis sempat WA ingin berbincang-bincang dengan saya. Betul sekali. Iya. Oke Pak, jadi tujuan dari pembicaraan kita kali ini tentang apa Pak nanti Pak? Jadwal pelaksanaan ANPK yang gonta-ganti tidak sesuai dengan harapan kami. Terus maksud Pak Sulis ini seperti apa? Yang saya inginkan adalah saya mencari solusi biar tetap terlaksana. Apakah di simulasi sebelumnya, di tahun sebelumnya juga seperti ini? Apa tidak? Apa sesuai dengan jadwal di itu? Untuk simulasi di tahun sebelumnya tidak seperti ini. Karena di tempat kami sebelumnya adalah menimbang tidak melaksanakan secara mandiri. Jadi dari yang Pak Sus sampaikan tadi, jadi karena ini mulai tahun ini ANPK dilaksanakan mandiri, jadi agak sedikit ribet mungkin Pak Nge, karena jadwalnya yang gonta-ganti. Kalau di tahun sebelumnya kan kita memang kebanyakan menumpang, jadi menyesuaikan dari sana. Kalau saya dapat kita dapat undangan ikut simulasi, maka kita juga berangkat gitu aja Nge. Nah, kemudian ini dari yang Pak Sus dan hadapi saat ini, bisa diceritakan Pak seperti apa kronologisnya sehingga Pak Sulis ingin mencari solusi yang tadi Pak Sulis katakan ingin melaksanakan ANPK sesuai dengan jadwal. Itu seperti apa Pak? Ya, ditanya begini, saya sebagai dokter, saya kan membuka website ANPK. Ya. Di situ untuk simulasi tingkat SD dibuka jam 7.30. Kamu sudah mendapatkan semua dan peralatan anak-anak. Di saat mau melaksanakan, saya membuka ada pemberitahuan bahwa untuk kegiatan simulasi ANPK ini ditunda lagi, dibuka jam 11.30. Terus kami berkoordinasi dengan kepala sekolah, anak-anak disuruh masuk kelas lagi. Kami kembali lagi seperti biasa mengajar di kelas. Setelah itu saya buka lagi bahwa ada pemberitahuan bahwa untuk kegiatan ANPK ditunda lagi dan dibuka jam 13 atau jam 1. Oh, jadi pada saat jadwal itu keluar itu 3 kali berganti-ganti terus Pak Nge. Jadi tidak ada kepastian pukul berapa simulasi akan diadakan. Kemudian dari kejadian tersebut apa sudah Pak Sulis lakukan? Yang sudah saya lakukan adalah yang pertama koordinasi dengan kepala sekolah waktu dengan sekolah sekolah menyarankan untuk mengatasi seperti ini anak-anak tetap diberitahukan supaya tidak tidak kebingungan, tidak resah.
kemudian pada waktu kejadian hari itu, apakah anak-anak tetap melaksanakan simulasi? Nah, itu anak-anak tidak melaksanakan simulasi karena waktunya itu sudah menunjukkan jam 1 siang. Jadi anak-anak nanti sudah pulang sekolah, dan anak-anak kalau dipaksakan nanti juga tidak bisa sekolah sore atau sekolah anak. Jadi pada akhirnya di hari tersebut anak-anak tidak jadi ikut simulasi ANBK gitu. Betul sekali. Kemudian rencana Pak Sulis untuk pelaksanaan simulasi ANBK itu seperti apa, Pak? Rencana saya akan mengikuti simulasi ini di gelombang berikutnya, yaitu di gelombang 6. Nah, itu kan berjadwal gelombang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Saya akan di gelombang ke-6. Jadi Pak Sulis sudah mempunyai rencana dalam pelaksanaan simulasi ANBK, karena yang awalnya tadi mau mengikuti simulasi ternyata jadwalnya bergonta-ganti sampai 3 kali tadi, kemudian sekarang Pak Sulis memutuskan untuk mengikutinya di gelombang ke-6. Ya. Itu kira-kira kapan Pak pelaksanaan gelombang ke-6? Gelombang ke-6 dijadwalkan besok pagi. Besok pagi. Jadi kami sudah menyiapkan tempat dan peralatan yang akan dibutuhkan. Dari arah pembicaraan saya dengan kita ini, Pak itu saya bisa menangkap seperti ini. Jadi Pak Sulis sudah mempunyai rencana bahwa simulasi ANBK dilaksanakan di gelombang ke-6 pada besok pagi. Nah, itu apakah sudah pasti waktunya, Pak? Dan jangan-jangan besok pagi juga waktunya seperti itu lagi. Apakah Pak Sulis punya rencana jika besok pagi pelaksanaannya juga akan kembali seperti itu? Maksudnya waktunya tadi loh, Pak, berganti-ganti. Apakah Pak Sulis punya rencana apabila hal tersebut terulang kembali pada gelombang 6 nanti, Pak? Saya harapkan sesuai dengan jadwal. Apabila dibuka jam 7.30 tetap terlaksana, dan kami andaikan rencana berubah, nanti saya akan mengikuti itu. Misalkan dibuka jam 10 ketemu saja, karena di gelombang sudah tidak ada. Oke. Jadi Pak Sulis berkomitmen bahwa apapun terjadi tetap mengikuti gelombang ke-6. Meskipun nanti waktunya gonta-ganti, tetap pelaksanaan tetap di gelombang ke-6 gitu ya Pak Nggih. Betul sekali. Ya, berarti Pak Sulis juga sudah ada konfirmasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah. Sudah. Iya. Ya pun Pak, saya doakan semoga pelaksanaan simulasi ANBK Bapak besok pagi berjalan lancar, Pak Nggih. Nah, terima kasih Bu. Saya sangat terima kasih pada Ibu. Saya sudah mengeluarkan undang-undang saya tentang penundaan simulasi ANBK di sekolah kami ini. Dan lagi saya ucapkan terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak Nggih. Kalau gitu saya mohon pamit Pak Nggih. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam. Terima kasih, tadi sudah saya amati proses coaching antara Bu Titik sama Pak Sulis, dan bahwasanya secara keseluruhan berjalan dengan baik ya, karena Bu Titik benar-benar menerapkan kompetensi tadi 3 yang harus benar-benar coaching, yang minimal itu 3. Presensinya sudah betul-betul ada hadir penuh dan juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sulis tentang permasalahannya, sehingga akhirnya bisa menggali permasalahan sampai akhirnya solusi yang dilakukan oleh Pak Sulis sudah bisa terselesaikan juga akhirnya dari pelonggaran diangkat oleh Bu Titi tadi ya. Jadi secara keseluruhan juga saya lihat untuk alur Tirta ya, dari yang pertama T-nya adalah tentang
tujuan umumnya sudah ditanyakan, kemudian ini masalahnya Pak Sulis tadi sudah tergali, tersampaikan juga. Kemudian akhirnya rencana aksi yang akan dilakukan sampai pada tanggung jawabnya, rencana yang dilaksanakan juga ada semuanya. Berarti bagus sekali untuk coaching kali ini. Saya kira sudah bagus. Terima kasih Bu Titi, silakan Pak Sulis. Terima kasih Pak Evan sudah mengamati kami dalam kusing kali ini Pak. Ya, sama-sama. Dan sukses untuk kalian berdua. Terima kasih. Pak. Sama undur diri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Pak Sulis. Tadi Pak Irfan telepon saya, kira-kira ada permasalahan apa ya? Gini Pak Sulis, saya berencana ini mau melakukan coaching pada rekan saya, Ibu Titi. Kelihatannya beliau menyampaikan ada sedikit permasalahan, dan ini ingin minta di-coach sama saya. Dan ini saya akan mencoba coaching sama beliau Titi. Untuk itu saya mohon Pak Sulis ikut mengamati proses coaching saya dengan ketepian. Oke, makasih. Ya, karena Pak Irfan meminta saya untuk pengamatan coachingnya dilakukan, apakah Pak Irfan sudah mempersiapkan semuanya yang ingin Anda lakukan? Iya, alhamdulillah sudah saya siapkan Pak Sulis ya. Terkait dengan coaching itu pasti ada kompetensi yang harus saya siapkan, harus saya penuhi, yaitu ada 3 hal, yaitu tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian ada kemampuan mendengar sebagai penyimak, mendengar yang baik, dan yang ketiga nanti melakukan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya. Ini coaching seperti itu. Kalau sudah siap, silahkan Bapak melakukan coaching dengan teman Bapak itu begitu. Silahkan. Terima kasih Pak Agi. Terima kasih Bu Titik. Kemarin kan itu saya dapat kabar dari teman ibu yang tulang rumahnya dekat saya mengatakan bahwa katanya Bu Titik ada suatu permasalahan dan ingin menceritakan coaching pada siapa. Benar itu Bu? Ya, tepat sekali Pak. Ya, saya ingin Pak melakukan sedikit waktu buat saya karena saya ingin berbincang-bincang karena ada sesuatu hal permasalahan sedikit di kelas saya Pak. Tapi jika terus terjadi seperti ini maka jika berkepanjangan Pak, dampaknya sangat luar biasa negatif bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas saya Pak. Oh begitu ya. Baik, kalau boleh tahu sebenarnya permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Iya, begini Pak, saya ingin menemukan solusi yang tepat bagi peserta didik saya yang saat ini saya lihat itu kurang antusias Pak. Jadi jika terus seperti ini, maka kondisi pembelajaran di kelas saya juga tidak akan berjalan efektif Pak. Jadi saya itu mempunyai tujuan untuk mencari solusi bagaimana cara yang tepat agar pembelajaran bisa kembali seperti semula, bisa kembali efektif dan anak-anak bisa kembali aktif mengikuti pembelajaran saya Pak. Oh begitu, berarti di kelas Ibu itu siswa-siswa dalam belajar ternyata tidak antusias, kurang antusias begitu dalam mengikuti pelajaran Ibu ya? Begitulah Pak. Oh ya Bu, bagaimana kok Ibu bisa mengatakan bahwa siswa Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Iya, begini Pak. Pada saat saya menerangkan, itu anak-anak itu beberapa dari mereka ada memang memperhatikan saya. Tapi ada juga ya bercanda sendiri, bergurau dengan teman sampingnya, bahkan ada yang diam tapi sambil mencoret-coret bukunya, menggambar-gambar di bukunya, kan itu kelihatan Pak. Jadi saya bisa melihat di situ. Kemudian ketika saya menanyakan sesuatu perihal materi yang saya ajarkan itu, mereka tidak bisa menjawab. Padahal itu pertanyaannya cukup mudah. Itu berarti kan mereka tidak memperhatikan apa yang sedang saya sampaikan. Benar sekali. Mungkin ada hal lain lagi selain tidak antusias siswa-siswanya dalam pembelajaran? Begini Pak, awalnya itu murid di kelas saya itu Pak, itu juga
juga aktif dalam pembelajaran saya. Setiap kali kami menekan materi itu juga aktif karena di situ saya itu sudah menyampaikan materi menggunakan metode PowerPoint Pak. Jadi penayangan seperti itu. Kemudian juga ada gambar-gambar yang saya tayangkan PowerPoint. Saya juga sudah mengadakan pembelajaran yang saya diskusi. Tetapi sekarang saya perhatikan itu anak-anak sudah tidak seperti tidak semangat lagi, hilang semangatnya. Padahal awalnya betul semangat untuk pembelajaran saya. Oh begitu ya. Padahal itu hal yang ibu lakukan sebenarnya semua sudah baik gitu ya, sudah baik dengan ada pembelajaran PowerPoint, ada gambar-gambar itu sudah baik. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa ide-ide dimunculkan selain itu tadi pembelajaran menggunakan PowerPoint, gambar dan seterusnya tadi. Iya Pak, ada sih Pak. Saya punya rencana itu mungkin karena gambar-gambar mungkin anak sudah terbiasa dengan gambar-gambar seperti itu Pak. Mungkin saya punya rencana itu mau saya tambah dengan video pembelajaran Pak. Karena kalau video pembelajaran kan setiap kali materi pasti videonya selalu ganti seperti itu. Mungkin itu bisa lebih menarik minat anak untuk mengikuti pembelajaran saya. Dan juga itu saya juga punya rencana. Mungkin pada saat diskusi itu juga ada kegiatan seperti percobaan. Jadi anak bisa terjun langsung. Gitu ya? Iya betul Pak. Jadi itu anak kan langsung terjun bergerak itu kinestetik lah Pak. Gitu. Itu untuk anak yang gaya belajarnya kinestetik seperti itu. Jadi anak itu bisa langsung secara konkret nyata atau belajarnya seperti itu. Jadi bukan hanya membaca soal, kemudian mencari jawaban di buku kan tidak seperti itu. Kalau praktikum kan kita kan hasil dari praktikum apa nanti kita tulis di jawaban dari diskusi tersebut. Mungkin seperti itu atau apalagi saya juga lagi memikirkan ini Pak. Mungkin juga saya akan mulai melakukan pembelajaran di luar kelas juga. Out class itu ya. Iya, betul. Mungkin itu juga bisa ya Pak ya biar anak biar kembali bersemangat gitu Pak. Tidak membaca di dalam kelas terus mungkin Pak. Jadi baik sekali Ibu sudah punya rencana tadi dari pembelajaran cuma PowerPoint saja dan gambar mau dilanjutkan atau divariasikan lagi dengan menggunakan video, bahkan berencana mau outing kelas juga ya. Nah, lalu apakah rencana ini nanti akan atau kapan ingin segera direalisasikan? Ya rencana nanti setelah ini saya akan membuat rencana pembelajaran untuk besok pagi. Mulai saya terapkan ini Pak. Ya, dari yang terkecil dulu dari video dulu tadi, saya mulai melakukan penggunaan video pembelajaran dalam penayangan PowerPoint nanti. Jadi ada videonya juga, bukan hanya gambar-gambar, jadi video. Jadi biar anak tuh merasa wah sekarang ada videonya, biar tergerak untuk memperhatikan gitu loh Pak. Jadi mungkin bisa menambah motivasi anak juga dalam pembelajaran. Dan di hari berikutnya saya akan mengganti lagi dengan tadi praktikum. Kemudian di hari berikutnya saya ganti lagi dengan out-class tadi. Dan saya juga ada ide baru lagi nih Pak. Mungkin saya akan mengadakan pembelajaran bermain sambil belajar. Itu lebih menyenangkan bagi anak-anak. Bermain sambil belajar, mungkin pakai TTS itu? Ya bisa juga pakai, iya betul, pakai TTS ataupun bisa juga dengan permainan tradisional ataupun dengan menggunakan game education juga. Oh iya, ya game education sekarang marak-marak ya game education ya. Iya, jadi setiap hari saya akan menggunakan pembelajaran bervariasi. Jadi tidak monoton itu aja. Itu rencana saya mungkin dengan begitu anak-anak bisa kembali termotivasi. Jadi rencana ini sudah dari kemarin Pak, tapi saya tuh masih ragu-ragu lah Pak, apakah bisa ya seperti ini untuk menarik kembali perhatian anak untuk pembelajaran. Dan makanya saya tuh mengadakan kursi ini dengan Bapak seperti itu. Ya. Baik, benar sekali itu yang Ibu katakan tadi itu ya, dari beragam tadi yang sudah disampaikan, kemudian beragam tadi variasi pembelajaran sudah direncanakan, bahkan sudah disiapkan untuk besok pembelajaran. Nah itu berarti Ibu Titi sudah bagus, sudah bisa menemukan permasalahan
sudah menemukan solusi dari yang ibu pikirkan tadi ya, berarti itu berarti bagus sekali bu, sudah semuanya sudah tertata ini karena dari rencananya, dari permasalahan yang ada, kemudian sudah direncanakan dan akhirnya mau dilaksanakan, besok kan sudah siap dilaksanakan dan tadi videonya, jadi berarti ibu sudah bisa menata sendiri dari permasalahannya, akan menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Jadi saya harapkan besok benar-benar terlaksana dan sukses untuk pembelajaran ibu di kelas. Nanti anak-anaknya sudah menjadi lebih antusias lagi daripada kemarin. Dan harapannya seperti itu nih, seperti itu ya. Iya Pak, iya Pak. Ya saya lega Pak setelah mengenai perbincangan Bapak. Semoga besok saya bisa langsung menerapkan pembelajaran ini, lebih bervariasi Pak ya, biar anak-anak kembali antusias dengan pembelajaran saya, kembali aktif dalam pembelajaran Pak. Saya yakin sekali pasti ibu bisa melaksanakannya, kemudian anak-anak pasti akan kembali antusias mengikuti pembelajaran ibu dengan rencana-rencana yang telah ibu sampaikan tadi. Pokoknya sukses untuk ibu, selamat untuk ibu ya. Untuk itu karena ini sudah sore, saya izin pulang saja. Yang penting saya tulis pesan, rencananya silakan langsung diaplikasikan, diterapkan. Mudah-mudahan siswa-siswa menjadi antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran itu. Iya Pak. Terima kasih ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan, karena tadi Pak Irfan minta saya sebagai pengamat dalam kegiatan kucing ini. Setelah saya amati, kegiatan kucing ini sudah memenuhi alur peta yang ada, yaitu tujuan, indikasi, solusi, dan tanggung jawab. Nah, semoga dengan kucing ini Bu Titi dapat melaksanakan dan membuat ya, pembelajaran itu yang bervariasi dan anak-anak atau siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajarannya di kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pengamatannya, atas himbauan-himbauan yang telah saya lakukan coaching dengan Ibu Titi. Mudah-mudahan ke depannya lagi bisa saya lakukan lebih baik dari sekarang. Terima kasih atas arahannya Pak. Sama-sama Pak Irfan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching yang kami lakukan, kami bertiga lakukan dari kelas E. Saya atas nama Muhammad Arman Soleh dari Guru SD 1, kemudian Saya Tuliti Amri dari SD Kadirang 2 Demak. Kemudian saya Sulistyo dari SD Negeri Pramelan 1, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. mudah-mudahan coaching yang kita lakukan bisa memberi manfaat kepada rekan-rekan guru semuanya, bahwasanya kalau ada suatu permasalahan nanti bisa dilakukan dengan cara coaching ya, dengan cara coaching mencari atau memberdayakan diri untuk mengeluarkan apa yang bisa dilakukan dari permasalahan yang muncul, kemudian diselesaikan, ada solusi sendiri, diselesaikan dengan memperdayakan kemampuan di dalam sendiri. Ya itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami semuanya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.